Siapa yang udah pada ikut kenaikan? Ada yang nggak naik kelas? Yang naik kelas siapa? Widih, naik kelas semua, keren. Oke semuanya, mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan karena kita udah naik kelas. Coba, siapa yang masih ngantuk? Coba kita loncat dulu yuk. Coba jangan senderan, aku hitung sampai 3, yang loncatnya paling tinggi dapat keringanan. 1, 2, 2,5. Oh, seperti biasa. 1, 2, 3. Coba tuh yang paling tinggi. Kayak Joel yang paling tinggi. Asik. Oke, kita puji Tuhan Bapak Abraham. Ada yang tahu lagunya? Tahu ya? Semangat ya. Pembagian rapot kayak gimana sih? Coba pakai mic-nya. Kalau pas pembagian rapot orang tua sih nggak datang, anak-anak doang yang datang ke sekolah. Habis itu ke lapangan sebelum pembagian rapot buat ngasih tahu tingkat-tingkatnya Kak. Baru pembagian rapot. Iya. Pembagian rapot itu ada acara dulu, selesai acara pada main-main dulu sebentar, habis itu nerima rapot ya Kak. Hasilnya dia bagus-bagus tapi ada satu yang jelek, cuma 75.
Yang lain 93 sama 84 gitu. Kelas 2. Iya. Bagus. Iya. Iya, Kak. Sebelum ambil rapot sempet deg-degan takut nilai jelek-jelek semua. Pas sudah diambil terus ngeliat nilai, pas mama pulang katanya ranking 6, terus lihat nilai-nilai pada bagus-bagus. Tante. Hasilnya lumayan, puji Tuhan, bagus-bagus. Sempet deg-degan sih pas ngambil rapotnya. Terus pas pulang dilihat kan sama orang tua, nilainya bagus-bagus, cuman kayak Juel satunya nilainya ada yang 75. Puji Tuhan ranking 1 dari 26 murid. Udah. Lumayan bagus. Oke, luar biasa teman-teman, kalau kita mengandalkan Tuhan untuk segala aktivitas pasti hasilnya luar biasa. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi lagu Tanganku ke Depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke depan, pinggangku ke belakang, pinggangku ke depan, goyangin. Sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan
Tuhan. Bersama-sama semuanya, tanganku ke depan, pinggang ke depan, perutku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama lulalu, lulalu, lalu, 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 lulalu, lalu, 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 lulalu. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama kepala, palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama pundak, pundakku ke depan, pundakku ke belakang, pundakku ke depan, dan digoyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama semuanya, tanganku ke depan, palaku ke depan, pinggangku ke depan, dan digoyang sambil tangan memuji Tuhan. Bersama-sama. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hyuh. Oke, ada yang mau kesaksian lagi? Cerita-cerita? Kenapa kesaksian menjadi hal yang menyeramkan ya? Padahal dengan kesaksian tuh teman-temannya bisa termotivasi tahu. Jadi kayak biar lebih semangat lagi. Oke, kita mau masuk firman. Udah siap mau dengerin firman Tuhan? Oke, kita mau sembah Tuhan yuk. Kita fokusin hati kita tenangkan. Tuhan adik-adik. Kita angkat lagi pujian besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri sambil kita menyembah Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita katakan kembali, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu berlimpah, berlimpah kasih-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi kita katakan, besar anugerah Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Mari Tuhan Yesus, saat ini kami pagi hari ini siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan terus mengalir bagi setiap adik-adik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mereka boleh terus Bapa menyaksikan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Untuk kami boleh menceritakan kepada banyak orang bahwa Tuhan itu baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yes, yes, Yesus. Oke, beri kemuliaan dulu bagi Allah kita. Baik, silakan duduk semuanya adik-adik yang terkasih. Tadi kesaksiannya semuanya naik kelas. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sama dengan kita. Mau gak kita ditinggal sama Tuhan Yesus? Waduh, kencang sekali. Enggak, langsung ya. Tuhan Yesus berjalan lurus. Kita mau berbelok atau lurus? Lurus. Oke, good. Jadi semuanya mau mendengar panggilan Tuhan. Oke, adik-adik pernah melihat mamahnya melahirkan enggak? Melahirkan adiknya? Oh, kakak. Oke. Berarti pernah lihat ya, mungkin ada yang mamahnya lagi melahirkan atau kakaknya. Jadi menunggu keponakan, betul ya? Seneng enggak? Wah, seneng enggak? Punya adik baru seneng enggak? Seneng. Punya keponakan seneng enggak? Bagi Rahel ya, tapi kalau yang lain belum punya keponakan mungkin ya. Nah, adik-adik sama dengan halnya Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Bagaimana ya caranya Tuhan Yesus bisa menciptakan langit dan bumi? Apa pakai tongkat sihir? Teng. Atau pakai tendangan bola? Cus. Enggak. Melalui apa Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi? Melalui firman Tuhan. Adik-adik, dulu sebelum bumi ini indah kita lihat, bumi ini katanya berbentuk kosong. Kalau kosong berarti enggak ada apa-apa, gelap. Ya enggak? Betul enggak? Pernah mengalami kejadian mati lampu? Bisa ngelihat enggak kalau semuanya gelap gulita? Enggak ada sinar matahari, enggak ada lilin, enggak ada Petromax. Kelihatan enggak? Enggak ya. Adik-adik mau melihat HP kita, mana ya? Paling kayak seperti orang yang tidak melihat atau buta.
Nah, nih adik-adik, firman Tuhan kita mau belajar hari ini tentang penciptaan hari ke-1 sampai dengan hari ke-5. Sebenarnya Tuhan menciptakan bumi ini sampai hari ke-6. Hari ke-7 ngapain Tuhan? Istirahat. Sama dengan kita, kalau kita capek, ngantuk, kita ngapain? Tidur, istirahat. Nah nih, ya gelap, betul nggak? Ada kelihatan titik? Nggak ada. Ada kelihatan Rahel? Ada kelihatan Gesia di sini? Irma? Oh nggak ada. Mikel? Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Kosong. Kosong seperti kayak warna hitam yang wah gelap banget. Nah ya adik-adik, oke lanjut Bang. Kita lihat nih, Tuhan ketika hari pertama dia menciptakan apa sih? Teng teng teng. Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nih, ini ada langit, ini ada bumi. Bumi kotak atau lonjong? Bulat. Oke, nggak ada yang kotak, nggak ada yang lonjong jadinya. Bulat. Seperti kakak mungkin ya, bulat. Ya enggak? Bulat ya. Nih, semuanya bulat dan di sini ada langit. Langit warnanya apa? Orange, merah, biru. Kalau bumi? Biru hijau. Kenapa ya dibilang kok bumi itu warnanya kebiru-biruan dan kehijau-hijauan? Karena ada ada daratan dan lautan. Weh, tepuk tangan buat Gifty ya. Ini pelajaran geografi. Ya, tapi Tuhan ternyata sebelum kita ada pelajaran geografi, Tuhan sudah menciptakan pelajaran itu terlebih dahulu ya. Oke, hari kedua nanti kakak juga akan memberikan kepada kalian videonya, teng 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 nanti ya. Oke, nah nih hari kedua, ya cakrawala seperti langit-langit atau awan-awan ya adik-adik. Wow, kita lihat pemandangan sore, pemandangan pagi, indah enggak? Indah enggak? Indah ya, oke. Seperti apa? Kalau kita lihat puncak-puncak gunung atau kita lihat di laut, kita lihat wow, begitu indah ciptaan Tuhan. Ya, tadi hari pertama Tuhan menciptakan langit dan hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga awan-awan. Hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Hah? Laut. Ada lagi yang tepat, 3 hari ketiga. Nanti ada lagunya juga, ntar kita sama-sama belajar. Kita akan terus mengingat nanti Tuhan menciptakan di hari pertama Tuhan. Nah gitu ya nanti. Tumbuh, bener gak ya Bang Oding? Nih yang ada yang bilang, wah Tuhan menciptakan darat, laut dan tumbuh-tumbuhan. Ada Keisha juga tadi bilang laut katanya gitu, tumbuh-tumbuhan ya. Di sini ada laut-laut yang warnanya biru, terusnya daratan ya. Di sini kita lambangkan dengan hijaunya rumput-rumput, lalu dengan tumbuh-tumbuhan ya adik-adik. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan apa? Yang kedua, yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, tunggu dulu ya. Apa ya? Binatang, bulan dan bintang. Bener nggak ya? Ada yang bulan dan bintang, ada yang tadi hewan di darat dan di lautan katanya. Apa? Joella? Siang dan malam tadi hari pertama.
Bener nggak ya? Siang dan malam. Yuk kita buka, bener nggak ya jawaban saya? Oke, benar, siang dan malam. Oke, ada apa? Ada matahari, ada bintang-bintang, dan ada bulan. Berarti kalau matahari bersinar, itu dikatakan apa? Siang. Kalau ada bintang-bintang dan bulan, malam. Itu yang membedakan kita ya setiap harinya. Jadi hari keempat Joela yang benar. Luar biasa, dia bisa menjawab siang dan malam. Oke, hari kelima. Hewan-hewan yang ada di darat dan di air. Seperti apa kalau yang di darat? Kucing, lalu sapi, kambing, domba, monyet, singa, gajah, dan teman-temannya. Kalau yang di lautan, yang di air, buaya, ikan, hiu, paus, kuda laut. Oke, ada gurita ya. Pernah lihat gurita? Enggak, ini ya sekarang gurita nih. Ya, adik-adik. Yang di darat ada burung, tadi kita enggak sebutin. Yang di udara ya, sorry. Di darat tadi benar ada kucing, ada. Nah, di udara ada burung, terus capung, lebah, kupu-kupu, belalang, nyamuk, wah dan yang lain-lain. Bisa enggak kita menghafalkannya adik-adik? Bisa. Semua binatang-binatang yang Tuhan ciptakan bisa? Enggak ya, karena ada binatang-binatang yang tidak kita kenal. Kayak itu binatang yang warna hitam yang suka masuk ke hidung. Bukan semut. Apa itu yang kecil-kecil tuh kadang-kadang dia terbang-terbang kan ya di udara, tapi bukan yang kecil. Dia nggak tahu, karyanya juga nggak tahu itulah. Bukan kayak yang kecil-kecil tuh dia kadang-kadang adanya di WC gitu, kutu. Bukan, kutu adanya di kepala. Apa? Oh ya, pernah lihat kan ya adik-adik ya. Kadang-kadang kalau di WC ada, tapi kadang-kadang banyaknya memang kalau di WC ya gitu ya. Tapi ketika begini juga suka ada nih gitu ya, dia terbang. Kecil banget ya adik-adik. Jadi kita tidak bisa menghafal binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Nah adik-adik, ini semua kan karena Tuhan menciptakan dengan apa katanya? Dengan firman Tuhan. Semuanya baik. Semuanya baik. Berarti kita baik ya. Kita baik diciptakan Tuhan. Walaupun kadang-kadang ya kok saya enggak seperti teman saya sih. Pinter bisa juara 1 kayak Rahel. Pinter kayak Gifty, luar biasa. Bisa berbicara dengan baik, kayak Neo bisa nyanyi. Tangan kecil ini, ya gitu kan. Pinter kayak Kavina, bisa joget-joget. Waduh, ya enggak? Kok kita malu? Nah Tuhan padahal berbicara kepada semua ciptaannya bahwa ciptaannya baik, enggak ada yang tidak baik. Nah adik-adik tahu binatang babi? Oh di kampung ada, iya babi kan dibilang apa? Haram, bener gak? Ngok-ngok gitu ya, bener gak? Tapi haram, tapi Tuhan itu menciptakan babi. Kok dibilang haram? Ya, itu makanya. Jadi gak ada yang haram bagi kita. Semuanya diciptakan Tuhan baik adanya. Karena Tuhan menciptakan melalui firman Tuhan. Yuk kita buka di Kejadian 1. Gak apa-apa kita pakai HP ya. Yang ada Alkitabnya boleh dibuka dulu. Kita buka dulu Kejadian
1. Iya, Kejadian 1. Kita ini hayat hafalannya dulu, tapi kita mau lihat dulu di sini. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Boleh dilihat Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31 ya. Boleh kita, iya banyak ya. Namanya kita lagi belajar Alkitab, betul nggak? Betul. Yuk Neo di halaman pertama Neo. Kejadian itu di Perjanjian Lama atau Baru? Lama. Iya. Oke. Kita tapi bacanya nggak sampai 31 ya. Kita bacanya di ayat 1 sampai 5 saja ya. Oh sampai 6. Sampai 6 aja ya. Kita sama-sama ya. Oke. Sudah siap? Semuanya sudah terbuka? Firman Tuhannya 1, 2, 3 ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air dan memisahkan air dari air. Gimana ya adik-adik? Memisahkan air dari segala air, ya. Jadi nanti tugas kalian di rumah membacanya dari ayat 7 sampai 31. Bisa? Bisa? Nanti kalian di rumah inget-inget lagi Tuhan Yesus Allah Bapa menciptakan langit pakai tongkat enggak ya tadi kata Karyana? Oh enggak. Pakai tendangan bola enggak ya? Enggak. Tapi dengan pakai apa tadi katanya? Dengan firman Tuhan. Dia hanya berfirman aja. Jadilah manusia. Nah, manusia pertama yang Tuhan ciptakan siapa? Siapa? Abraham? Adam. Lalu lalu Tuhan katakan bahwa manusia tidak baik seorang diri saja ya adik-adik. Nah ini ayat hafalannya, Kejadian 1 ayat 1. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Pada mulanya Allah langit dan bumi. Ada langit dan ada, ini yang kita injek apa? Bumi. Ya, yang kita injek adalah bumi. Kok bumi tadi berbentuk bulat ya Kak? Kok kita nggak goyang-goyang ya? Pas perputaran itu kok nggak goyang-goyang, nggak pusing ya Kak? Itulah luar biasanya Tuhan menciptakan bumi. Iya. Oke, kita lihat nanti ini nggak perlu maju satu-satu, nggak perlu ya. Tapi dihafalkan saja bahwa hayat hafalannya Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit. Jadi Kak aku udah hafal, nggak perlu ya, karena gampang, betul? Oke, pasti semuanya sudah hafal. Coba merem aja. Kejadian 1 ayat 1 padi sudahnya. Ya, sudah hafal semuanya kecuali adik-adik kita yang kecil ya. Menikmati adik-adik kita yang kecil pokoknya, menikmati anugerah Tuhan. Betul? Oke. Yuk adik-adik, semuanya katanya Tuhan baik. Nah, ketika kita memiliki rasa syukur kan ya, kita punya ucapan syukur enggak? Selalu berdoa enggak setiap pagi? Apa bangun-bangun langsung mandi-mandi makan?
Enggak berdoa. Berdoanya gimana? Oh, doa Bapa kami. Ada lagi doa bangun tidur? Hah? Tuhan terima kasih buat hari ini, pagi ini. Semalam sudah beristirahat dengan baik. Sekarang kami mau beraktivitas lagi dalam nama Yesus. Amin. Misalnya gitu ya, selalu mengucap syukur. Nah, di sini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, apa yang mau kita lakukan untuk memelihara alam di sekitar kita? Wah, kita masuk lagi ke pelajaran IPA tentang alam. Tadi tentang bumi, geografi, IPS ya. Di kelas 2 udah ada kan ya? Oh, IPS nggak ada ya? Yang ada IPA ya. Oke. Karena tematik ya. Oke, kakak akan memberikan contoh dengan cara pertama. Kalau kamu membuang sampah, di lantai enggak atau di tong sampah? Ada di sini yang buang sampah di kali? Enggak. Di lantai? Di sembarang tempat? Di kolong meja sekolah? Ada kolong meja enggak di sekolah? Banyak sampahnya karena kakak kelasnya membuang sampah sembarangan. Kalau Irma nggak pernah kan buang sampah sembarangan? Iya, luar biasa. Nah, ini yang pertama, kita membuang sampah harus di tempat supaya lingkungan kita tidak terjadi apa? Banjir. Oke. Ya, yang kedua, dengan cara apa lagi ya? Bentuk syukur kita kepada Tuhan untuk kita menjaga alam yang Tuhan sudah ciptakan begitu indah, begitu luar biasanya. Ucapan syukur kita apa? Menjaganya dengan apa? Dengan apa? Tadi kan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, apa ya? Iya, mengucap syukur. Apa ya? Oh ya, hemat air berarti juga hemat listrik, betul? Benar nggak? Oke, hemat listrik. Ada nggak kalau yang di rumahnya pakai ACE ternyata AC-nya kalian nggak gunakan, kaliannya main di luar menggunakan kipas angin. Tadi yang Kak Ica juga pas mau mandi udah dipenuhin sampai airnya luber. Ada nggak? Lupa. Oh, ada Mikel katanya. Nah, hari ini kita sudah siap untuk berubah menghemat air, menghemat listrik. Oke? Supaya apa? Agar lebih hemat. Supaya supaya apa? Enggak boros. Ya, adik-adik. Nah, nih menghemat listrik tadi ya. Lampu tadi yang air itu kan ada yang rumahnya mungkin menggunakan pump atau jet pump. Kalau jet pump itu menggunakan listrik ya. Kalau di Depok ini pakainya pump. Ya, bayar lagi. Ada enggak yang nonton televisi lalu televisinya nonton kalian? Oh, sering. Kaliannya ngapain? Main game. Bener enggak? Kaliannya ngapain? Tidur. Oh ya. Oke, jadinya televisi yang nonton kalian, bukan kalian yang menonton televisi. Oke. Lanjut, yang ketiga, apa ya? Tadi buang sampah. Sekarang menghemat listrik. Apa lagi ya? Teng teng teng. Ya Bang, kita lihat. Apa ya kata Bang Oding ya? Wow, pernah menanam pohon untuk penghijauan supaya bumi kita tidak rusak ya. Betul? Di sekolah pastinya diajarkan juga ya. Yuk tanam pohon, bawa pot ya. Kalian bisa nanam pohon apapun yang kalian mau tanam. Terus taruh nanti di setiap sudut ruang sekolah atau
di tanaman halaman sekolah ya. Oke, nah ini adik-adik kadangkala kita susah untuk suruh nanam pohon, tapi merusak pohon gampang, betul nggak? Dipetikin, betul nggak? Petikin, dicabutin, betul? Iya, akhirnya tanaman yang harusnya hidup jadi apa? Mati. Mau nggak kita digituin sama Tuhan? Ih, kamu ini berbuat dosa terus, udahlah sama Tuhan dicabut supaya mati aja. Mau nggak? Berarti kita nggak boleh juga mematikan tanaman yang ada di sekitar kita. Kita harus menjaganya dengan baik. Siapa di sini yang mau jaga tanaman-tanaman yang ada di depan atau yang ada di rumah kita? Dengan baik dipelihara, disiram. Diberi apa lagi? Pupuk. Supaya apa? Subur. Sama dengan kita, dikasih makan sama mama, diberikan minum sama mama kita supaya kita bertumbuh semakin tinggi, semakin besar, nggak kecil-kecil mulu, betul? Iya, sama tanaman juga seperti itu ya. Oke, ada lagi nggak Bang ya? Atau kita udah nonton? Nih, Tuhan ingin kalian percaya bahwa Tuhan berkuasa atas ciptaannya. Makanya tadi kita disuruh untuk memeliharanya dengan baik. Oke. Nah, adik-adik di sini ada videonya, tapi nanti kita bisa belajar sama-sama lagi sampai dengan hari ke-7 Tuhan menciptakan bumi ini ya, sampai dengan kita manusia yang Tuhan ciptakan. Ya, yuk kita matikan dulu, kita mau lihat dan belajar tentang firman Tuhan. Penciptaan. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala." Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan,
Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Oke ya, jadi Tuhan, tunggu dulu, jangan dinyalain dulu Mas Arya. Nanti kita ada lagunya. Tuhan katakan kita itu diciptakan amat. Tadi semuanya baik. Kalau manusia amat baik. Berarti kita ini spesial. Pakai amat baik, sangat baik ya. Kita spesial banget diciptakan oleh Tuhan. Bahkan ketika kita sudah nyontek aja, berbuat dosa, Tuhan selalu mengasihi kita, ya. Benar enggak? Nyontek itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Ya, tidak baik ya. Oke, yuk di sini ada lagunya. Kita nanti sama-sama ya bangkit berdiri. Ada gerakannya. Boleh nanti bergoyang dulu ya. Ya, ya gerakannya ikutin dulu aja karena kita belum tahu lagu ini. Kemarin Karyana udah intro ke Kavina. Tunggu dulu. Ya gerakannya. Hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga diciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Dari keempat jadilah bulan bintang. Ciptakan binatang. Hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Sekali lagi ya. Suaranya yang besar. Hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua, hari ketiga diciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Hari kelima jadilah bulan bintang. Pada hari kelima dia ciptakan binatang. Hari keenam nanti di rumah belajar lagi ya. Berkat berlimpah bagi semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai.
Oke, bisa ya. Nanti di rumah ya, di-share biar kita semuanya belajar. Oke, di saat teduh nanti, oke. Nah, adik-adik silakan duduk semuanya. Tadi kita sudah belajar tentang Tuhan menciptakan seisi bumi ini, bahkan sampai dengan manusia kita. Diciptakan manusia, kata Tuhan, amat baik, semuanya baik, tapi untuk manusia dikatakan kembali sangat baik karena kita adalah serupa dengan Tuhan Yesus. Yuk mari kita mau berdoa. Adik-adik nanti jangan lupa di rumah tetap baca Kejadian 1 ayat 7 sampai 31. Hayat hafalan nih coba. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah langit dan bumi. Oke, yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan besar anugerahmu. Karena Tuhan menciptakan kita sangat besar anugerahnya kepada kita. Kita mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bernyanyi, kita mau sembah Tuhan, besar anugerahmu. Mari dengan sikap berdoa adik-adik kita sembah Dia. Boleh angkat tangan adik-adik. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Amin Tuhan. Tuhan menciptakan setiap kami sangat baik Tuhan. Kami bersyukur karena kebesaran Tuhan buat bumi ini, buat langit yang Tuhan ciptakan segala isinya baik. Tuhan Yesus, kami sudah belajar pada pagi hari ini di mana Tuhan menciptakannya melalui firman Tuhan. Tuhan menciptakan kami begitu luar biasanya Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada bumi ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus Bapa menaati setiap firman Tuhan, dan kami mau setiap firman Tuhan kami beritakan kepada teman-teman kami baik di sekolah maupun di rumah, bagi orang-orang yang kami temui Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini Bapa mau terus mengucap syukur kepada Engkau melalui setiap firman yang Tuhan bagikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan tertanam atas hidup kami dan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. yes, yes. Oke Kak Vina silakan. Oke, luar biasa ya teman-teman. Firmannya akhirnya kita tahu urutan penciptaan dari bumi sampai manusia. Oke, kita mau persembahan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebentar, tempatnya mana ya? Ada yang mau bawa persembahan? Boleh? Oke. Joel yang lain. Kita tunggu tempatnya dulu ya.
Nara yang bawa. Oke, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mari semuanya bangkit berdiri. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, jongkok lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, sekarang seperti biasa kita bagi-bagi doa. Ada doa teman-teman, doa konsumsi, doa persembahan, doa pulang, doa kesehatan. Ada 5, jadi ada 5 orang. Joel. Oke, maju ke depan. Kamu doa teman-teman, Joel doa kesehatan, doa persembahan. Oke, silakan Gifty doa pulang. Doa persembahan Nara. Kamu? Doa apa? Konsumsi. Silakan. Silakan Joella. Neo doa persembahan mengganti Nara. Ayo tarik. Ya. Nara, ayo Nara, sini Nara. Ya abangnya seneng. Oke, berarti udah 5 ya. Nah, doa tutupnya Karyana. Kita angkat lagu penyembahan. Apa ya, aku lupa. Lagu pujian kami memuji kebesaran-Mu.
Yesus, hari ini dan kami juga semua teman-teman kami akan pulang Tuhan dari rumah-Mu yaitu gereja. Berkati kami, lindungi kami semua ya Tuhan, dan jagailah kesehatan kami, jauhkan kami dari segala penyakit dan dari virus yang sedang menyebar di seluruh dunia ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami bersyukur kami bisa naik kelas dan nilainya bagus semua. Itu adalah bantuan-Mu, dan Engkaulah Tuhan kami. Tetap tolong kami, jagai kami dalam perjalanannya Tuhan, dan hapuskan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Putra, haleluya, amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Sehabis kami selesai beribadah, kami akan menikmati konsumsi yang sudah disediakan dari gereja ya Tuhan. Berkati supaya konsumsi kami bisa bikin kita lebih kuat ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan, berkatilah juga kesehatan teman-teman kami Tuhan Yesus, biar teman-teman kami tidak kena virus corona yang lagi menyebar di dunia, dan yang lagi sakit minggu besok dia bisa ke gereja sini juga Tuhan Yesus. Beri juga kesehatan buat keluarga mereka dan keluarga kami, dan Engkau bisa memberkati kami Tuhan Yesus. Maksudnya Yesus, bersyukur, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau pulang, berkati, tolong jagai kami selama di perjalanan sampai kami ke rumah dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati baca bangun supaya bisa luas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari adik-adik kita mau angkat tangan, kita mau memberkati apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati hidup kita semakin lebih lagi dan semakin lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan pulang Tuhan dari tempat ini, tetapi firman Tuhan yang kami sudah dengar, firman Tuhan yang sudah kami tanam di dalam hati kami itu boleh semakin berbuah dan semakin berbuah lagi Bapa. Kami boleh menjadi saksi Tuhan